Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Anhari dari kelas Jusasi. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan yang kemarin minasang. Untuk di buku praktis di sini ada bentuk pertanyaan. Jadi bentuk pertanyaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertanyaan positif dan juga negatif. Kalau positif di situ menggunakan maska, kalau negatif masenka. Seperti contoh di sini, Nurli sangwa kyoshitsuni imaska. Hai Imas, apakah saudara Nurli ada di kelas? Maka dijawab ya ada. Kalau misalkan di situ ada, memang ada, maka dijawab hai Imas, iya ada. Tapi kalau tidak ada, tinggal dijawab iye imasen, tidak ada. Kemudian contoh yang pertanyaan negatif, Nurli sangwa kyoshitsuni imasenka. Iye imas, apakah saudara Nurli tidak ada di kelas? Tidak ada. Tidaknya di sini ini membantah dari pertanyaan orang tersebut, bahwasanya Nurli itu ada di kelas. Kalau di situ memang ada, maka dijawab dengan iye dulu, membantah dulu. Iye imas ada. Tapi kalau tidak ada, maka dijawab hai imasen, iya tidak ada. Seperti itu minasang. Kemudian di buku praktis juga di sini ada masenka dan maska, yang artinya mau tidak. Ini permintaan ajakan minasang. Permintaan ajakan, masenka dan maska. Di sini permintaan itu ada yang positif dan juga yang negatif. Mungkin contohnya tetsudai masenka, maukah membantu saya? Jadi permintaan ajakan seperti itu minasang. Tapi kalau di situ permintaan kepada orang yang kedudukannya di atas kita, maka menggunakan seperti ini minasang. Tetsudate masenka atau tetsudate kuremasenka. Untuk yang lebih sopan lagi di sini ada tetsudate itada kemasenka, yang artinya dapatkah atau bisakah atau maukah membantu saya? Ya, permintaan seperti itu. Ini bentuk sopannya. Tetsudate itada kemasenka, seperti itu minasang. Dari permintaan atau ajakan. Seperti di sini minasang. Nomor 83, te kuremasenka, dapatkah membantu saya? Ada juga te kuremaska, dapatkah membantu saya? Contohnya ada di sini minasang. Sampai nomor 90, te itadake masenka. Ini bentuk yang digunakan ketika di situ meminta bantuan, permintaan bantuan kepada orang yang di atasnya kita agar lebih sopan minasang. Tetsudate itada kemasenka, seperti itu. Kemudian di sini ada masyauka, yang artinya maukah di, atau ikaukei kak, maukah di. Jadi penawaran minasang, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain. Contohnya ishoni tabimashouka, maukah makan bersama, seperti itu. Jadi penawaran kepada orang lain. Ini bentuk sopannya seperti ini. Ada te yari masyouka, te age masyouka, te sashi age masyouka. Nah, seperti di nomor 91, 92 dan 93 minasang. Maukah di, jadi
Ini tuh merupakan penawaran kepada orang yang kedudukannya di atas kita agar lebih sopan. Seperti itu. Oke, itu pembahasan dari pertanyaan, permintaan, dan juga penawaran. Sekarang kita masuk ke bab ini minasang 48. Untuk yang pertama di sini ada bunkei, kata kerja bentuk kausatif atau bisa disebut shikikei. Jadi shikikei ini fungsinya digunakan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, ya, atau kita bisa artikan seperti menyuruh, membuat, membiarkan, atau mengizinkan. Jadi ini tergantung konteksnya saja minasang. Oke, kita masuk contohnya. Untuk kata kerja kelompok 1, vokal akhiran i diubah menjadi a. Contohnya ikimas menjadi ikasemas, menyuruh pergi. Kelompok 2, kata kerja vokal akhiran e, tabemas, tabe sasemas, tinggal menambahkan sasemas. Kalau di sini tinggal menambahkan c-nya saja. Seperti itu minasang. Jadi artinya menyuruh makan. Masnya hilang, tambahin tabe sasemas. Kelompok 3 di sini ada kimas, perubahannya kosasemas. Ada simas jadi sasemas. Contoh kalimatnya benkyou simas, benkyou sasemas, yang artinya menyuruh belajar. Oke minasang. Selanjutnya di sini ada contoh kalimat kausatif. Jadi contoh kalimat kausatif. Kalimat kausatif itu dibagi menjadi 2 minasang. Ada di sini menggunakan bentuk jidoushi dan bentuk tadoushi. Kalau di situ kalau di situ menggunakan kata kerja intransitif, ya maka pelaku atau benda orang di sini ditunjuki dengan partikel o. Dilanjuti dengan kata kerja bentuk kausatif. Ya. Contohnya di sini sensei wa gakusei o kyukei sasemashita. Guru mengizinkan murid beristirahat, menggunakan partikel o. Ya. Kemudian di sini yang menggunakan partikel ni, pelaku ditunjuki partikel ni, kata benda 2o, kata kerja bentuk kausatif, kata kerja transitif atau bentuk tadoushi. Contohnya watashi wa otoko no ko ni nimotsu o todoke sasemas. Saya menyuruh kepada anak laki-laki saya mengantarkan barang. Itu minasang. Jadi ni-nya di sini bermakna kepada, untuk pelaku. Lanjut. Kemudian di sini ada cara memakai kata kerja kausatif minasang. Cara memakai kata kerja kausatif. Nih ada contoh watashi wa tomodachi ni rokuong shite moraimashita. Saya minta kepada teman untuk merekam. Jadi permintaan yang di sini mintanya kepada teman minasang. Jadi menggunakan te moraimashita. Di sini ada contoh lagi watashi wa kachou ni rokuong shite itada kimashita. Saya minta kepada kepala seksi untuk merekam. Ini ketika di sini meminta kepada orang yang di atasnya kita, mungkin kepala seksi, maka di situ menggunakan te itada kimashita agar lebih menyopankan. Kalau untuk teman yang setara, maka menggunakan cukup te moraimashita saja. Contoh lagi di sini itu kata kerja kausatif bentuk te itada kemasenka, yang artinya itu dapatkah atau bisakah. Ya. Kemudian di sini contohnya sumimasen koko ni kuruma o tomete itada kemasenka. Maaf, dapatkah memarkirkan mobil di sini? Jadi konteksnya itu meminta orang lain melakukan
sesuatu untuk kita minasang atau meminta bantuan seperti itu. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang Bunkai bab 48. Nah, kita lanjut ke Bunkai bab 49 tentang bahasa hormat atau keigo. Jadi keigo ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang kedudukannya di atas kita, atau digunakan ketika membicarakan tentang orang yang kedudukannya di atas kita minasang. Mungkin contohnya guru, senior, atasan, ya, bosnya mungkin ya. Maka menggunakan bentuk bahasa hormat atau bisa disebut sonkeigo, bahasa hormat, membicarakan orang lain. Contohnya di sini, sonkeigo merubah kata kerja seperti bentuk pasif. Contohnya dai taurio wa kacouni ora remas, presiden akan datang ke sekolah. Jadi diubah menjadi ke kata kerja bentuk pasif, atau bisa kita kenal dengan bentuk ukemi. Kalau bentuk ukemi kan di ya, kalau di sini tetap artinya merubah kata kerja seperti bentuk pasif. Jadi presiden mungkin kedudukannya lebih tinggi, maka menggunakan kora remas. Kimas berubah menjadi kora remas, bentuk sopannya. Ini bentuk dari ukemi. Kemudian di sini ada dari bentuk ninarimas ta. Ninarimas. Oku sama wa o kairini narimas ta. Nyonya sudah pulang. Ya. Ini bentuk dari ninarimas ta. Agar lebih menyopankan tambahkan o kairi, masnya hilang jadi o kairi ninarimas ta. Seperti itu. Contoh lagi dari bentuk ninarimas. Ini dari Tokobetsu. Tokobetsunya bucowa jimushoni irashaimashita. Kepala bagian pergi ke kantor. Irashaimashita ini bisa diartikan ada, pergi, datang. Jadi sudah spesial dari kata yang paling sopan. Lanjut, di sini ada kudasai, jadi bentuk kudasai. Kokoni o kaki kudasai, ini kurang tenteng minasan. Kokoni o kaki kudasai, mohon nulis di sini. Mungkin ini konteksnya berbicara dengan orang yang kedudukannya di atas kita, maka menggunakan seperti ini. Kokoni o kaki kudasai, mohon nulis di sini. Di kaki mas berubah menjadi tambahkan o kaki kudasai. Ada juga go renraku kudasai, mohon menghubungi. Kakete kudasai, silakan duduk. Oke, minasan, lanjut. Di sini ada cara penggunaan kata benda, kata sifat, kata kerja di dalam keigo, bahasa hormat. Ada di sini minasan contohnya. Kata benda kyo wa o shigoto ni ikaremas. Bekerja. Hari ini saya pergi bekerja. Pergi ikimas jadi ikaremas. Diubah ke bentuk keigo minasan. Kata sifat ishawa ima ohima des, dokter sekarang senggang. Kata benda hima. Kata sifat maksudnya maaf, kata sifat himana, tinggal tambahkan ohima des. Kemudian kata keterangan di sini ada kata sifat ya. Oku sama wa ima
O isogashi desu. Nyonya sekarang sibuk. Isogashi sibuk, tambahin o agar lebih menyopankan. O isogashi desu. Perlu diketahui minasang, jika tidak perlu menyatakan rasa hormat maka ya jadi bentuk biasa minasang. Contohnya suto memas, jadi suto meru, bentuk biasa. Seperti itu saja. Yang di sini ada maste. Maste. Ya. Maste ini jika ingin berbicara dengan halus maka menggunakan kata kerja bentuk te. Maste diubah menjadi kata bentuk maste ya. Contohnya di sini minasang. Bucho wa kaisha ni tsutome maste. Ini salah minasang. Tsutome maste. Isuni kakemas. Kepala bagian bekerja di perusahaan dan sedang duduk di kursi. Ini bahasa keigo, rasa hormat kepada atasan, kepada kepala bagian. Dibentuk maste seperti itu. Kemudian di sini ada masnode. Ya. Contohnya di sini kyou wa tsukarimas node sensei ni rok yoroshiku atsutae kudasai. Karena hari ini lelah, tolong sampaikan pada guru. Nah, jadi di sini konteksnya ini apabila bentuk biasa node ingin dijadikan lebih halus maka ya dipakai bentuk sopan node seperti ini. Kalau di sini itu untuk futsukai node karena ya. Jadi ada sebab, pasti ada alasan minasang. Node karena adalah tolong sampaikan salam pada guru. Itu misalnya. Kita lanjut ke bab 50 minasang. Ini ada son keigo. Son keigo ini kata merendahkan diri. Kata merendahkan diri, yaitu digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, maka ya merendahkan diri. Kemudian orang yang kedudukannya lebih tinggi, mungkin orang yang tidak dikenal atau baru akrab, maka menggunakan son keigo. Kenjogo, menggunakan kenjogo minasang. Atau fungsi juga ketika membicarakan tentang orang yang lebih tua, membicarakan orang lain yang lebih tua, maka menggunakan bentuk kenjogo. Di sini ada contoh. Wataku shiga buchou ni kohi o ire shimasu. Ya. Di sini ada kata kerja yang menggunakan shimas. Ya. Artinya saya membuatkan kopi kepada atau untuk kepala bagian. Contoh lagi, wataku shiga buchou no okusama o go renraku shimasu. Saya menghubungi nyonya kepala bagian. Jadi bedanya di sini minasang. Ini bentuk o, menambahkan o dan juga menambahkan go agar lebih menyopankan. Ada contoh lagi mungkin di sini yang tokobetsu. Kachou ni mairimasu, pergi dengan kepala seksi. Ada lagi contohnya, siapa yang mengembangkannya? Dariga kaihatsu shimasu ka, saya yang mengembangkan. Wataku shiga
kaihatsu shimasu. Jadi ini bentuk merendahkan diri minasang. Watakushi ga kaihatsu shimasu. Kemudian terakhir di sini ada contoh kata merendahkan diri dua, kata kerja. Contohnya watakushi wa nururi to moimasu. Ya. Biasanya di sini ketika perkenalan itu biasanya menggunakan watashi wa nururi desu, hanya seperti itu saja. Cuman kalau di sini ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang kedudukannya lebih tinggi, atau juga ketika membicarakan tentang orang lain. Nah, kalau di sini kan ketika berbicara nih mungkin dengan orang yang lebih tua, maka kita menggunakan watakushi wa nururi to moimasu, yang artinya nama saya adalah Nurli. Ini merupakan kalimat yang sudah sopan. Keluarga ada di Indramayu, kazoku wa Indoramayu ni imasu. Seperti itu minasang. Oke minasang, itu mungkin sedikit penyampaian dari saya. Apabila banyak yang salah atau kurang pas, mohon dimaklumi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.